Kakak udah mau mulai ibadah sekolah minggu nih. Sekarang kakak mau tanya dulu, adik-adik yang di rumah udah pada mandi belum? Udah. Kakak udah mandi belum? Udah dong. Kakak udah mandi juga? Udah juga. Oke, sikat gigi udah belum? Kakak udah sikat gigi? Udah dong. Udah, kakak udah juga? Udah dong. Puji Tuhan, kalau udah semua berarti sekarang udah siap untuk memuji nama Tuhan. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita mau duduk manis dulu nih. Kita mau berdoa, lipat tangan sebelum kita mulai ibadah, oke? Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini kami datang, kami rindu memuji, menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Tuhan, walaupun kami di rumah, kami percaya kami percaya Tuhan Yesus hadir Tuhan Yesus hadir bersama kami. bersama kami. Mari adik-adik yang siap untuk mulai ibadah sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kakak mau tanya nih, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus sanggup melakukan semua perkara yang ajaib buat kita semua? Yang percaya sorakan haleluya. Kita mau nyanyi ya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Lagi. Allahku sanggup lakukan segala perkara. Apa? Sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan hingga berjalan dia. Sembuhkan sakit, muter, buat mujizat hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup. Ikutin kakak ya. Yang akhir sanggup Segala perkara, ciptakan langit, belah lautan hingga berjalan. Sembuhkan sakit, buat mujizat hingga bangkit dari kuburnya. Ciptakan langit, apa? belalang Gak kedengeran hingga berjalan. Wah, keren. Sembuhkan, muter, buat mujizat hingga bangkit dari. Sekali lagi kak, sekali lagi. Ciptakan langit, belah. Wah, keren banget Tuhan Yesus. Di air sembuhkan sakit, buat mujizat hingga apa? Dari kuburnya lama. Ciptakan langit, belah lautan hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat hingga bangkit dari kuburnya. Allah sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allah sanggup kerjakan segala perkara. Segala perkara ajaib. Lagi segala perkara ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah, paling luar biasa buat Tuhan. Sorakan haleluya. Wah, ternyata adik-adik di rumah keren banget. Semuanya semangat melompat memuji Tuhan, amin. Kita mau sekali lagi melompat buat Tuhan ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Through you, I can do anything. I can do all things. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am free. Semuanya sorakan. Nothing is impossible. Tepuk tangan di atas kepala. Sambil lompat. Kita nyanyi dari awal ya. No
I know that you can do. Lompat. Through you, I can do anything. Yeah, I can do all things. Amen. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Amin Tuhan. Kami tahu gak ada yang mustahil buat Tuhan. Woo! I'm not gonna live by what I see. Semuanya sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Woo! Through you, I can do anything. I can do all things. But it's you give me strength. Semuanya. Nothing is impossible. Yeah, through you. Woo! Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Semua tepuk tangan di atas kepala. Woo! Katakan I believe. I believe. Yeah. I believe. Kurang kenceng. I believe. Lagi. I believe. Woo! Masih belum kedengaran lagi. I believe. Yes. Sekali lagi. I believe. Hey. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. Yes, I can do all things. woo! Semuanya lompat. Apa? Nothing is Amen. impossible. Through you, blind eyes are open. Say, Strongholds are broken. yeah, I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. Yeah. Woo! Give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Amen. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yeah. Nothing is impossible. Woo! Wow. Woo! Luar biasa. Kalau pengen tanya dulu nih. Super Power Kids, ceria, sehat, kuat. Waduh, ini mah gak ada semangatnya. Kalau kakak semangat ya. Oke, sekali lagi ya. Super Power Kids, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Ini waktunya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Amin. Amin. Kita mau datang dulu sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari adik-adik satukan hati kita. Kita mau angkat pujian yang terbaik dari dalam hati kita buat Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Sama-sama katakan, di tanganmu ini janjiku,
segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Panggil dia Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya. Sekali lagi yuk dengan segenap hati. Yesus aku amin. Wah, adik-adik keren banget sama menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami milikmu Tuhan, yes. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Wow, sekali lagi kita angkat dari awal pujian ini semuanya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur lagi jalan hidupku, ku milikmu selama. Yo adik-adik yang percaya, angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini. Yes. Yesus aku percaya, Yesus, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya panggil dia. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kami percaya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan saat ini ya Bapa. Yuk adik-adik sembah dia, katakan ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku menyembah. Lebih lagi, ku menyembah. Yuk adik-adik dengan lebih sungguh lagi. Ku menyembah. Sekali lagi ku menyembah-Mu. Ku menyembah.
Ayo adik-adik kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Karena kakak yakin Tuhan Yesus ada di dekat adik-adik sekarang. Dia kangen sama kalian, dia rindu sama kalian. Dia pengen kalian peluk dia. Yuk semuanya sama-sama ngomong. Buka suara kita, buka mulut kita, kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Yo lebih lagi angkat tanganmu. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Wah, Tuhan Yesus senang banget ya tadi ada sungguh-sungguh sembah dia. Kalian keren banget. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan. Sungguh baik. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Wah, Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kau boleh hadir bersama dengan kami. Kami boleh menyembah, melompat memuji nama Tuhan. Sebentar kami mau dengar cerita firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan menjadi anak yang patuh, yang dengar-dengaran dan mau untuk melakukan firman Tuhan. Mari adik-adik yang ingin mendengar cerita firman Tuhan semuanya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, pagi hari ini kakak akan cerita. Adik-adik pasti sudah kangen ya sama teman-temannya yang di sekolah minggu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kakak percaya tidak lama lagi kita akan ketemu sama teman-teman, sama kakak-kakak sekolah minggunya ya. Nah, kakak mulai saja ya. Adik-adik masih ingat tahun ini disebut tahun apa? Coba lihat layarnya. Tahun integritas, the year of integrity. Jadi tahun 2021 adalah tahun integritas. Coba sama-sama sebutkan sama kakak. Tahun 2021, tahun integritas. Masih ingat gayanya? Coba kakak undang semuanya bangkit berdiri. Ayo kita berdiri semuanya. Kita sebutkan ya. Tahun 2021, tahun integritas yang artinya apa yang di hati, di pikiran, perkataan yang dilakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Coba lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tahun integritas adalah apa yang di hati, di pikiran, perkataan yang dilakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke, boleh duduk lagi adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita. Nah, sebelum kita lanjutkan kita akan baca firman Tuhan tentang integritas ya. Kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kalau minggu yang lalu kakak-kakak sudah cerita menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan. Nah, hari ini kakak mau cerita teladan dalam iman. Sama-sama yuk kita baca teladan dalam iman. Teladan itu apa? Masih ingat? Contoh. Jadi contoh dalam iman. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik sudah bisa menjadi teladan dalam iman. Kak, iman itu apa? Nah, di dalam Alkitab, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Coba pegang dadanya, yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada di Ibrani 11 ayat 1. Pagi ini kakak mau ceritakan salah satu tokoh di dalam Alkitab. Coba, ada yang tahu siapa ya kira-kira? Tokoh ini disebut bapa dari banyak bangsa. Wah, keren ya, disebut bapa dari banyak bangsa. Banyak bangsa, bukan satu bangsa. Kalau kita bangsa apa? Bangsa Indonesia, ada bangsa Afrika, bangsa Jerman, Amerika. Nah, tokoh ini disebut bapa dari banyak bangsa. Wah, pasti hebat sekali ya. Umurnya 100 tahun saat Ishak lahir. Dan dia ayah dari Ishak. Ayo, siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Ada yang sudah tahu? Oh, ada yang sudah tahu. Istrinya bernama Sarah. Dia adalah Bapak Abraham. Nah, sebelum kakak lanjutkan, kita mau saksikan video ini ya. Coba adik-adik saksikan dulu. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun dan Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ketika Sarah, istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Kemudian, ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya di mana anak domba yang akan dibakar. Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak diam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2. Tiba-tiba Tuhan berseru,
Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Abraham sangat senang karena Ishak selamat, lalu Bapak Abraham melepaskan tali Ishak. Akhirnya, Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Nah, bukti iman Abraham kita dapat lihat dari contoh yang pertama ada di dalam Kejadian 12 ayat 1. Nah, adik-adik boleh lihat di layar, kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi saat Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada Abraham, pergi Abraham ke negeri yang akan kutunjukkan. Di sini Abraham tidak protes adik-adik. Jadi bukti pertama bahwa Abraham taat. Sama kakak katakan taat. Jadi bukti iman yang nomor 1 itu adalah taat. Taat pada firman Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Dan selanjutnya, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Di situ Tuhan berjanji di dalam pasal ke-12, adik-adik boleh baca ceritanya, bahwa Tuhan berjanji, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi masyhur. Masyhur itu apa? Terkenal. Dan terhadap janji Tuhan, Abraham tidak ragu. Dia pergi ke tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik boleh lihat, Abraham membawa istri, membawa Lot dan semua hartanya. Dia percaya, dia taat kepada Tuhan. Nah, bukti selanjutnya iman Abraham ada di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-5 dan ke-6. Kakak bacakan ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang di langit. Jadi saat itu Abraham dan Sarah sudah tua adik-adik saat mereka pergi ke tanah dijanjikan Tuhan. Mereka belum punya anak saat itu. Adik-adik sudah lihat tadi videonya ya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Dan siapa nama anaknya Abraham? Iya, nama anaknya Ishak, yang artinya sukacita. Yang kedua, kakak bacakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Jadi karena imannya Abraham, dia percaya kepada janji Tuhan, dia tidak fokus kepada kelemahannya. Dia masih tua, bagaimana? Tapi dia percaya pada, sama-sama kakak katakan, kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan mengalir kepada Sarah sehingga dia mampu melahirkan anak yang mungkin saat itu sudah tua, sudah nenek-nenek. Adik-adik tahu umurnya Sarah berapa saat melahirkan Ishak? Ada yang tahu? Umurnya 90 tahun. Kalau sudah 90 tahun sudah nenek-nenek. Ya, sudah tidak bisa melahirkan anak, tapi karena kuasa Tuhan,
Tuhan bekerja, Tuhan tepati janjinya. Amin. Nah, selanjutnya nggak sampai di situ ceritanya adik-adik. Adik-adik boleh baca. Kakak baca cerita ini seru karena Abraham itu benar-benar kenal sama Tuhan, benar-benar percaya pada janji Tuhan. Dia kenal sama Tuhan. Ya, yang ketiga ada di Kejadian pasal 22. Nah, saat itu Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Nah, coba adik-adik, kalau misalnya dibeliin hadiah yang paling bagus, yang paling mahal, terus mama sama papa suruh, coba kamu kasih sama temen kamu, kira-kira rela nggak ya? Wah, berat ya. Di situ saat itu Abraham juga sempat takut adik-adik. Tetapi Abraham tetap taat, tetap percaya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa di situ? Anak domba korban bakaran baginya. Wah, keren banget ceritanya ya. Coba tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita imani, yang kita percayai. Amin. Nah, kesimpulannya hari ini adalah iman. Apa yang pertama? Coba sama-sama pegang kupingnya. Dengar perintah. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Dari mana kita bisa tahu perintah Tuhan? Dari Alkitab ya adik-adik, dari firman Tuhan. Juga perintah mama dan papa. Siapa yang membaca Alkitab tiap hari? Coba angkat tangannya. Siapa yang rajin baca firman? Iya, bukan hanya firman Tuhan, tapi kita juga dengarkan orang tua kita, mama papa kita. Ya, di firman Tuhan juga katakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, yang kedua, percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama janji Tuhan. Tuhan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan kita kepintaran. Tuhan memberikan kita kesembuhan. Banyak sekali janji-janji Tuhan ya adik-adik. Jadi iman itu percaya pada janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan taat. Seperti Abraham, dia taat, disuruh Tuhan pergi. Disuruh Tuhan ke sini, ke sana dia. Walaupun dia tidak tahu pada saat itu, tapi dia pilih untuk taat. Nah, sebelum kakak tutup firman Tuhan hari ini, kakak ada contoh ini tentang iman. Sebentar ya. Nah, kakak di sini bawa contoh. Nah, adik-adik bisa lihat apa yang dipegang Kak Vio? Bisa lihat, bisa baca. Apa itu? Ayo kita baca. Iman. Jadi firman Tuhan tadi dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kak Vero boleh tanya nggak apa yang Kak Vio harapkan? Apa ya? Pengen lulus kuliah. Iya, Kak Vio lagi lulus kuliah mungkin dengan nilai yang the best ya, dengan yang terbaik ya, dengan cum laude kali ya Kak ya. Iya. Nah, itu yang Kak Vio harapkan. Jadi Kak Vio pegang itu, percaya seperti kita pegang firman Tuhan, pegang perkataan Tuhan, pegang kuat-kuat kakak. Percaya ya,
percaya akan janji Tuhan bahwa Kak Vio punya masa depan yang penuh harapan. Nilainya yang terbaik, ya. Lulusnya tepat waktu, percaya. Jadi iman itu bisa kita pegang. Pegang apa? Firman Tuhan yang pasti. Dan Kak Vio coba bisa dengar nggak? Bisa Kak. Iman itu ada suaranya. Kita katakan. Jadi iman itu bisa didengar. Bagaimana caranya kita perkatakan adik-adik? Kita perkatakan firman Tuhan. Aku diberkati Tuhan, aku disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Tapi kita bisa pegang nggak? Bisa kita pegang iman itu. Seperti Bapak Abraham dan Sarah, dia pegang janji Tuhan walaupun umurnya sudah kakek nenek, sudah tua. Dia pegang dengan kuat. Ya, selama 20 tahun kalau nggak salah. 20 tahun dia tetap pegang itu janji Tuhan. Nah, adik-adik juga percaya janji Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Apa yang adik-adik harapkan, apa yang adik-adik doakan, percaya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan, coba buka kak. Nah, Tuhan saat waktunya Tuhan akan bukakan, Tuhan akan curahkan berkat itu. Wow, sampai melimpah adik-adik berkat yang Tuhan curahkan. Sampai kita penuh melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, siapa yang mau pegang terus imannya? Pegang terus, percaya terus sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih Kak Vio. Nah, adik-adik, kakak undang berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh belajar untuk menjadi teladan dalam iman kami Tuhan. Dalam ketaatan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami lakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahwa janji-janji-Mu itu luar biasa Tuhan buat adik-adik di tempat ini Tuhan. Yang menonton acara ini ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, yang Bapak Abraham sembah adalah Tuhan yang sama. Yang hari ini, yang lalu, sampai selama-lamanya janjinya tetap sama. Kuasanya tetap sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik tutup matanya. Kita angkat lagu pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik.
Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami diberkati, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, masa depan kami penuh dengan harapan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiralalawa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hiralalawa. Hiralalawa takaralawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan, bahkan jauh apa yang kami doakan Tuhan, apa yang kami dapat harapkan, lebih dari semuanya Tuhan. Engkau jauh lebih tahu Tuhan kebutuhan kami. Engkau tahu kebutuhan adik-adik di tempat ini Tuhan, di sekolah minggu Tuhan, di rumah mereka. Engkau lebih tahu ya Tuhan. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu buat setiap adik-adik yang ada di acara ini Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu Tuhan memberi mereka kekuatan, memberi mereka pertolongan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang kami banggakan, yang kami miliki, Tuhan Yesus yang kami percayai. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami ada Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami sehat Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar tentang iman ya Tuhan. Biarlah kami setiap hari boleh mempraktekkan Tuhan, apa yang Tuhan katakan kami mau dengar, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami mau taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Adik-adik, sebelum kita pulang, kita mau tanya dulu, sudah sampai belum ya hadiah sepedanya buat
adik yang dapat juara. Kalau nggak salah yang dari Jambi ya. Sekali lagi selamat buat adik sekolah minggu yang dari Jambi yang mendapatkan sepeda, dan juga untuk 3 orang teman kita yang mendapatkan hadiah hiburan. Mereka bagus-bagus sekali, dan nanti pada waktu yang akan datang kita akan buat lagi dengan acara yang lebih meriah dan dengan hadiah yang lebih meriah lagi. Nah, sebentar kita akan terima doa berkat. Kak Oktav undang kita semua bagi berdiri, adik-adik, papa, mama, semua yang ikut ibadah. Yuk kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Papa, mama, kakak-kakak, mbak suster, adik-adik yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus biarlah menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin, amin. Selamat siang adik-adik, papa, mama. Tuhan memberkati sampai kita ketemu di minggu yang akan datang. Dadah.